Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channelnya Gani V Klasik. Nah, mudah-mudahan di hari ini teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan yang lagi di perjalanan. Nah, di kesempatan hari ini saya akan berbagi tips atau berbagi tutorial ini tentang cara membongkar karburator Solex standar Solex 30 PIK 2. Nah, di sini Solex 30 PIK 2. Nah, untuk pembersihan dan pembongkaran itu sama saja dengan Solex PIK 34 atau mungkin Solex yang ukuran 28, sama saja ya. Untuk pembersihan pembongkaran itu hampir sama, cuman beda ukuran. Nah, sebelum ke video selanjutnya, sebelum pembongkaran atau pembersihan karburator ini, nah jangan lupa untuk dibantu subscribe-nya, dan di share juga untuk pertanyaan-pertanyaan lain untuk seputaran karburator di karburator standar untuk mesin VW klasik ini, bisa diklik di kolom komentar. Nah, kita lanjutkan saja untuk pembongkaran. Dan jangan lupa teman-teman bisa menyiapkan, kalau ingin membongkar sendiri bisa sambil lihat videonya di channel Gani V Klasik dan bisa menyiapkan kunci, obeng, sama kacamata ya. Kalau misalkan mata Anda sudah tidak jelas lagi, bisa pakai kacamata. Nah, ini kebetulan saya pakai kacamata ini sudah plus nih. Nah, itu untuk kuncinya, kunci 14 obeng min plus yang bisa digonta-ganti, kunci 13, 12, kunci 8. Nah, siapa tahu atau barangkali membutuhkan bisa menambahkan kunci-kunci lainnya. Nah, selamat menonton di channelnya Gani V Klasik. Kita lanjutkan saja untuk pembongkaran. Sekarang kita membersihkan karburatornya udah wes ada luarsa, ini karburatornya kayak roti, udah expire. Ya, coba dibersihkan. Pantesan gelap. Goyang-goyang. Aduh.
Hmm. Nah, biasanya untuk ada nyendat di bagian bawah ya, di RPM bawah biasanya ini untuk spuyernya ini bisa dinaikin ya, untuk ukurannya bisa dinaikin ke tambah 10 lah. Kalau misalkan dari 120 naik ke 130. Nah, ada untuk misalkan irit borosnya ada di sini di main jetnya ya. Nah, ini bisa dikasih ke 90 ya. Nah, untuk ininya bisa dikasih ukuran 90. Dan untuk mengatasi banjir biasanya terjadi di sini di jarum pelampung ini ada ringnya. Nah, ini ada ringnya. Nah, teman-teman bisa dikasih ring kertas ya, atau kertas TBA. Bisa dikasih 1 lembar. Kalau masih kurang tetap banjir bisa dikasih 2 lembar. Nah, kalau misalkan untuk penampungannya bensin ini kurang atau tekor, misalkan teman-teman bisa melepas ringnya ini. Jadi kebalikannya ya, kalau misalkan kurang bisa melepas ringnya ini. Ini bisa dilepas pakai kunci 14. Nah, mungkin seperti itu. Kita bersihkan dahulu. Nah, ini ada ringnya. Ini ada beberapa, ada 2. Ini ring yang tebal, ini bawaannya. Dan ada ring tembaga. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa menambahkan ring ini 1 ya, kalau misalkan di karburatornya banjir. Nah, ini. Ada kotoran ini. Nah, untuk mesin mati-mati bisa terjadi di sini ya, kotor atau ada penyumbatan di spuyer bagian kanan. Nah, ini.
hidupin itu bisa nggak? Hidupin itu bisa nggak? Kompresor, hidupin kompresor bisa nggak? Nah, kita akan memasang spuyer yang bagian dalam ya. Ini ukuran 120. Sekarang spuyer bagian luar ini yang mengatur antara angin sama bensin. Sekarang pilot jet. Nah, sekarang kita mengecek untuk pancuran bensinnya ya. Di sini harus lancar. Soalnya biasanya kalau ada nyendat di RPM bawah atau berebet-berebet gitu, biasanya terjadi di pompa pancuran bensin ini nggak lancar ya. Jadi seperti ada udara ya, kayak kemasukan angin gitu. Nah, di sini saya akan cek pakai bensin. Nah, ini udah nyebur. Nah, sebisa mungkin kencang seperti ini ya, jadi tidak ada gelembung. Nah, di gas itu terisi penuh. Nah, ini pas di gas itu full. Nah, jadi si semburan bensin tuh nabrak ke bagian ini ya. Nah, ke sini jadi terjadi pengkabutan di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan memasang pelampung ya. Di sini biasanya terjadi atau banjir ya. Nah, ini untuk rata-rata bensin di tampungannya ini, di tangkinya karburator ini
Nah, untuk ukuran segini ini memang bensinnya masih tekor ya, masih kurang. Nah, biasanya standarnya ukurannya segini. Nah, minimal si pelampungnya ini sejajar ya, rata, itu tidak naik, tidak turun miring gini. Nah, standar seperti ini. Kita masukkan lagi. Jangan lupa kancingnya dipasang. Nah, di sini saya akan memasang jarum pelampung. Nah, di sini ini lubang masuk dan keluar dari sini ya. Nah, lubang 2 sini ini masuk. Nah, di sini ada ring. Nah, untuk tembaganya ini paling atas sendiri di sini, dan untuk kertasnya ini semacam apa ya, ring ini semacam ebonit kayak gitu mungkin. Nah, ini pasang sini. Nanti untuk misalkan punya teman-teman misalnya ada kendala banjir, bisa ditambah ring 1 ya di sini, tipis saja. Nanti kalau masih kurang tambah lagi aja. Nah, di sini untuk spuiernya bukan spuier, untuk skepnya ini adalah otomatis ya Pak. Di saat pagi ini posisinya seperti ini ya. Kalau pada posisi mesin dingin, bukan mesin dingin istilahnya. Jadi untuk elektriknya ini kan dikasih setrum plus. Nah, ini dikasih setrum, dikasih
strum kontak. Ini strum kontak coil atau plus coil itu menuju ke sini juga. Nanti ini dikasih strum. Misalkan pada posisi dingin, nah ininya tuh nanti otomatis sendiri untuk stasionernya tuh bisa gede sendiri ya. Nah ini jadi soalnya ketahan di bagian sini. Nanti lama-lama untuk sekitaran ada 5 menitan ini bisa berkurang ya ke sini. Nah jadi kembali ke stasioner awal ya, ke RPM rendah, ke stasioner rendah. Nah ini kenapa bisa begitu, karena ada skepnya ini tertutup ya, jadi semacam ngecuk ya. Nah ini jadi pada saat beberapa menit itu misalkan udah pada panas, nah ini lama-lama buka sendiri dan kembali ke stasioner awal yang paling rendah ya kita penyetelan. Nah utamanya kuncinya di sini ya, di elemennya ini ya. Nah ini kuncinya. Kalau misalkan punya teman-teman udah tidak berfungsi, nah ini bisa diganti untuk elemennya ini untuk otomatis stasioner. Kalau misalkan pas mesin dingin bisa diganti, kalau misalkan tidak berfungsi ya nggak apa-apa, itu untuk setelan pas mesin dingin, jadi RPM bisa dipajer stasioner lebih tinggi ya, jadi gitu. Kalau misalkan ininya sudah rusak, nah punya teman-teman bisa digeser aja ininya. Untuk buka baut 3 ini diputar, nanti ini posisi dalam keadaan buka gini. Kalau misalkan punya teman-teman ininya sudah tidak berfungsi, nah mungkin untuk karburator Solek 30 ya, PIK 2. Nah ini mungkin cukup sekian dulu untuk pembersihan atau pembongkaran. Itu sama saja untuk karburator 34, untuk Solek 30 PIK 3 sama saja, cuma nanti bedanya kalau untuk 34 itu ada penyetelan angin sama setelan bensin sama angin ya, yang gede itu, yang atasnya setelan angin itu untuk mengatur udara sama bensin. Di situ perbedaan cuma itu. Kalau untuk membersihkan atau membetulkan jarum pelampung, spuyer yang kanan ini sama. Nah terkadang suka ada spuyer yang di kanan ini ada 2 ya. Nah biasanya yang paling kiri itu lebih besar daripada yang kanan untuk ukurannya. Biasanya selisihnya itu 5. Nah ini untuk spuyer ini selisihnya 5, biasanya 65 atau 70 di sini, atau 60 atau 65 sininya. Selisihnya biasanya 5 ya. Nah mungkin sekian dulu untuk karburator, untuk pembersihan pembongkaran karburator Solek, karburator standar untuk mobil PW, mesin PW. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.